Kenapa lagi? Ini sih parah bos, gak bisa dibenerin. Kakinya soak, remnya juga belum. Ya udah kamu cari cara buat benerinnya. Udah bentar, saya pikir-pikir dulu. Hei, jangan tidur. Ini sih harus manggil montir kayaknya. Ya iyalah manggil montir, masa manggil sinden. Wah, joget. Ya udah, saya buru-buru nih. Kira-kira mahal nggak ya panggil montir? Kalau masalahnya kayak gini mah lumayan. 8 juta lah kira-kira. Waduh, mahal amat, nggak ada yang lebih murah apa? Ada, tapi bukan aki mobil. Aki apa tuh? Aki. Wah. Ya udah gini, kita kan lagi buru-buru. Bapak yang pegang setir, saya yang dorong dari belakang. Gimana? Kamu tahu kan, saya nggak bisa nyetir. Kamu mau kita berdua nabrak kios telur? Ya gimana bos? Saya kan karyawan baru. Masa bos yang saya suruh dorong? Oke, nggak apa-apa. Yang penting mobil kita jalan lagi. Ya udah gini, biar bos semangat. Saya punya minuman nih. Tunggu ya. Minuman apa lagi? Nih, Sini. Minuman apa nih? udah cobain aja. Jangan kan dorong mobil sampai depan, sampai Purworejo juga nyampe. Itu juga kamu. Udah cepet buru-buru. Saya lagi buru-buru nih. Dasar bos aneh, bos aneh. Ya udah, saya masuk ya Pak. Aduh, ada-ada aja, mana lagi buru-buru ya kan. Mogok lagi mobil. Masa juragan disuruh dorong? Udah siap, Dut? Siap bos. Set. Hah, panas banget. Mana habis minum jahe lagi tadi. Kasih segendut. Ah, gue lepas baju aja lah. Hangat Pak, udah dikasih minuman jahe masih aja bos. Ini juga nih sepatu. Lepas juga lu. Siap ya, Dut? Berat amat sini. Buset. Dosanya banyak kali ini supir. Biar lebih afdol gue buka celana lah, biar nggak ribet nih ya gue dorong. Ini kan gue enak nih dorongnya. Banget Pak, masa gitu aja telat? Berisik lu nggak lihat keringet gue udah segede-gede jagung. Supir kurang ajar. Masa juragan udah dorong ditinggalin? Liatin aja sih. Ah, mana pakaian gue di atas mobil semua aja. Gimana gue pulang? Awas ya, ketemu lagi. Awas, bener-bener tuh supir. Ayo lo, mau kemana lo? Lah, kenapa ini? Selesai apa? Ikut aja. Bapak nangkep-nangkep, emang bapak kiper? Kiper. Lu kira gue lagi main bola apa? Ya, ini saya mau dibawa mana? Udah. Saya bukan gembel. Udah ikut aja. Hei. Lagi menggalakkan ketertiban lingkungan. Saya nggak mau, Pak. Lagi Pak, merazia saya juragan. gelandangan. Saya juragan, Pak. Ayo ikut. Pak, saya juragan. Udah enak-enak, kemarin gua kerja jadi supir. Punya penghasilan tetap, enak banget. Gua malah dipecat. Emang dasar bos aneh tuh. Udah badannya tipis banget kayak slip gaji. Jadi gue jadi bingung nih mau ngapain ini. Ya Allah. Ngelamar kerja udah tua, gue mau jadi presiden juga kagak bisa. Ngapain ya? Masa gue makan rumput? Enak juga sih tapi.
Ngapain ya? Emang hidup mah kejam banget, kejam. Kadang di bawah, kadang kelindes. Jadi preman aja kali ya. Udah cocok banget kayaknya gue ini jadi preman. Tapi ngapain? Wah malak, iya malak. Pokoknya ntar kalau ada yang lewat mau gue palakin sama gue. Lumayan nih. Lihat aja yang lewat, palak-palakin. Minum dulu aus gue. Malak orang udah. Nah, kebeneran nih ada anak SMA. Sweet. Lala. Hai adik, mau kemana nih? Mau sekolah ya? Abang bagi duit dong. Ih, hari gini masih aja malak. Cari kerja dong, jadi tukang sapu kek apa kek? Cepetan, udah abang bagi duit. Nih, cuma ada segini. 2.000. Set bakal apaan ini Neng, 2.000? Kan saya ikhlas ngasihnya. Jangan lihat dari nilainya dong, kan saya ikhlas. Ya udah dah, terima kasih ya. Udah silakan berangkat ke sekolah. Mau sekolah kan? Udah langsung berangkat sekolah. Ntar abang disangka menghambat pendidikan generasi muda lagi. Ya udah. Ya udah, tapi nanti saya bilangin abang saya ya. Bilangin, Neng, bilangin. Serius ya, saya bilangin ya. Bilangin, gak takut abang mah. Masa preman takut sama abang-abang? Sama ular takut mah. Wah takut. Capek-capek gue malak dapet 2.000 doang. Bakal apaan ini 2.000 mah? Minum. Malak juga kebanyakan minum gue. Pengen kencing. Cuek. Duh, pengen kencing. Enak banget ini. Pakai nyangkut segala lagi. Ayo lo. Mau kemana lo? Kencing bang. Mau kemana lo? Mau kencing bang. Lo nggak ngeliat lo? Lo nggak ngeliat? Lihat bang, lihat. Kan dilarangnya mah di depan, di belakang mah enggak bang. Udah, lo ngeyel. Bentar bang, bentar aja bang. Udah, nggak usah ngeyel. Tahan aja dulu apa? Bentar aja. Bang, ayo cepetan bang. Udah, tahan dulu. Mana yang malakin kamu? Ini Kelewatan ini. Sebenarnya ini ada apa nih nih? Enggak bang, ini yang tempo hari jadi supir gua, terus sekarang sosokan jadi preman, malah adik gua. Lu yang bener lo. Bang, ntar dulu bang, saya mau kencing dulu ini bentar aja bang. Udah, tahan dulu. Emangnya abang siapa sih ngelarang-larang saya kencing? Presiden? Hansip aja belagu amat. Kantor RT kayak meresahkan nih. Ya udah, sekarang ini aja, biar selesai nih urusan nih. Lu berdua, kita bawa aja ke rumah Pak RT, biar diselesain. Gimana? Setuju. Udah ayo bang, saya udah gak kuat nih. Udah, ayo sekarang. Saya nggak ikut dulu kan sih, soalnya ada tugas jadi saya harus rumah teman saya duluan ya. Oh iya, hati-hati ya Neng di jalan. Ayo bang, buru bang, Ayo, buru, udah. buru. Buset deh. Ayo. Masih ngeyel aja lu. Ayo. Bentar bang. Udah apa lu? Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah apa lu? Diam dulu apa? Aduh. Ada apa ini? Lapor, Pak RT. Ya. Ini nih. Tadi nih berdua ribut di taman. Udah pada masuk dulu. Pak, tapi izin pak, sebelumnya saya pengen ke WC. Udah, tahan dulu. Oh, bang, gak bisa bang. Udah, belakang dulu. Udah, Belakang saya ada kamar izin mandi. di belakang ya, Pak. Iya. Duduk. Ada apa ini? Duduk dulu. Udah tenang gua, bang. Aduh. Awas apa? Geser. Enak buat tuh. Ini sendirian aja bang, ini kursi buat berapa orang? Udah. Ini ada masalah apa ini sebenarnya? Tanya ke Pansip pak. Gini Pak, Iya. lapor. Jadi gini Pak, nih tadi abang ini, adeknya nih lagi berangkat sekolah, dipalak nih Pak. Nih sama dia nih Pak. Udah gitu, yang bikin saya kesel Pak. Udah di taman udah saya tulisin Pak, dilarang kencing sembarangan. Dia malah mau kencing sembarangan. Coba Pak, gimana saya nggak kesel Pak? Jadi kamu yang malah di depan. Udah lama jadi preman. Baru pak, saya baru 2,5 jam.
saya malak cuma dapat 2.000 Pak dari adenya dia nih. Saya lagi malak terus pengen kencing Pak. Ada tulisannya dilarang kencing di sini. Lah saya di belakangnya nggak boleh masa Pak. Dia ngelarang-larang saya siapa Pak? Presiden. Ansip itu dia nyari. Ngarang dia memang Pak. Emang kan mau orang biasa sampai presiden juga nggak boleh kencing sembarangan. Ya namanya juga orang kebelet, emang kenapa sih? Udah, masalah ini kita selesaikan satu persatu, gitu kan. Udah nggak pengen kencing kan? Udah enggak Pak. Kalau gitu dia udah balikin. Sini. Nah, dia ikhlas katanya adanya ikhlas. Sekarang dibalikin. Udah balikin. Kan udah ikhlas Bang, udah nggak usah. Ikhlas kata dia saya. Ya udah. Ya udah. Berarti udah nggak ada masalah ya? Ya Pak, udah. Pak. Kalau bicara kencing tadi, saya jadi ingat nih peristiwa bersejarah tahun 45 ketika Bung Karno kencing di pesawat. Kencing sembarangan. Sebentar Om, Ya. sebelum Om aku menceritakan ceritanya tentang pesawat, aku sambil membuat ilustrasi gimana Om? Boleh. Ya, mau Ya. dibantu ya Om? Oke, Oke, lanjut cakep. lagi Om. Mari. Bagus banget itu. Ya. Sip, lanjut. Lanjut, Om. Nah, Memangnya dalam rangka apa itu Pak? Nah, jadi gini. Sebenarnya Bung Karno, Bung Hatta tadi diundang ke sana dalam rangka membicarakan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tanggal 7 September, ya mundur sedikit. Pada tanggal 7 September 1944, Jepang ini sudah membaca bahwa banyak kalah perang mereka. Mereka sudah mengalami banyak kalah perang di berbagai medan laga lah gitu ya. Sehingga pada saat itu mereka memutuskan dalam sidang kabinet yang ini daruratnya bahwa mereka akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Gitu ya. Oleh karena pada 1 Maret 1945 dibentuklah BPKI. Iya. Nah, dan mereka akan diundang sana dan mereka membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, hasilnya dari pembicaraan di sana diputuskan beberapa hal. Tapi ada 2 hal yang utama, bahwa Indonesia akan merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945 diputuskan. 24 Agustus. Nah, lalu di sana juga dibahas dibentuknya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Bung Karno akhirnya pulang tadi tuh, yang pas di pesawat tuh. Oh, yang pulang. naik pesawat bolong-bolong itu Pak? Iya, tapi ketika sampai di Jakarta, timbullah perselisihan dengan kelompok muda, golongan muda. Karena kelompok muda berpendapat bahwa, wah nggak bisa. Kalau seperti itu berarti kemerdekaan Indonesia diberikan oleh Jepang. Kita harus merdeka sekarang juga, Bung. Harus segera, jangan turuti kemauan Jepang. Merdeka sekarang juga. Nah, Bung Karno berpikir bahwa dia Meminimalisir. ya, itu tadi. Udah diam. Bung Karno takut untuk tadi, Minimalisir. ya. Bung Karno takut kalau sampai merdeka terburu-buru, Jepang tidak terima, akan terjadi kontak senjata yang berarti banyaknya korban jiwa. Jadi Bung Karno dan kelompok yang dikelompokkan dikatakan dalam tanda kutip kelompok tua ini, golongan tua ini, sabar dulu, tunggu. Anak muda tidak bisa. Harus sekarang juga, Bung. Terjadi perselisihan tanggal 14 ketika pulang, hingga pada tanggal 15 diputuskan oleh kelompok golongan muda, Bung Karno sebaiknya diasingkan dulu dari pengaruh Jepang. Dibawalah ke Rengas Dengklok. Oh, jadi gitu Pak. Ya, jadi beliau diasingkan di Rengas Dengklok dengan tujuan tidak pengaruh Jepang, dan di sana terjadi lagi perdebatan golongan muda terus mendesak kemerdekaan Indonesia. Hingga pada akhirnya mereka pada tanggal 16 Agustus, bersama-sama ke rumahnya Jenderal siapa Ri namanya Ri? Jenderal. Bukan, yang ini Ri, yang mana? punya rumah di itu loh, yang sekarang jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi itu loh. Laksamana Maida. Bung Karno dan tokoh tua dan tokoh muda ini akhirnya minta izin untuk merumuskan naskah proklamasi di rumahnya Laksamana Maida. Oh, jadi dirumuskan itu di rumah Laksamana Maida. Ya, yang sekarang jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Itu adanya di mana tuh Pak? Di mana Ri alamatnya Ri? Di Menteng. Itu Menteng. Wah, saya harus ke sana nih. Main dong, lihat-lihat sana ya. Nah, Enggak, Pak, saya mau ke sana mau malak. Enak aja gua bari lu. Enggak bercanda, marah mulu. Nah, udah ya.
Udah Pak, ayo Pak, lanjut Pak. Akhirnya di rumah ini setelah terjadi perdebatan, diputuskan banyak hal yang memang akhirnya dibicarakan gitu kan, sampai perumusan naskah seperti apa sih naskah proklamasinya, siapa yang harus tanda tangan, siapa yang harus membacakan. Oleh karenanya dipilih, mereka sepakat. Tadi kan mau bareng-bareng semua yang hadir. Yuk kita tanda tangan rame-rame yuk. Oh nggak usah, cukup Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Jadi mereka dipilih untuk wakili. Tapi yang merumuskan naskah proklamasi itu sendiri ada 3 tokoh. Siapa aja ayo, tahu nggak? Nah, nggak tahu. Tahu nggak? Lu tau gak? Enggak. Lu? Apalagi gua. Wah. Jadi ada 3 tokoh nih. Jadi yang membuat naskah, kalau kita berkunjung ke museum ada 3 patung tuh di meja yang panjang tuh. Itu ada Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Ahmad Soebarjo. Mereka yang merumuskan kemudian diketik oleh siapa yo? Yang ngetik naskah proklamasi. Gua nggak tahu dah. Siapa? Gua nggak tahu. Warnet. Kalau mau tahu berkunjung ke museum ya. Nah, setelah dirumuskan, naskah proklamasi itu akan disepakati untuk segera dibacakan. Karena itu sudah malam hari, akhirnya besok paginya pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakanlah naskah teks proklamasi. Pada saat itulah Indonesia merdeka. Gitu, Bu. Iya, begitulah kurang lebih beberapa peristiwa menjelang menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, mungkin kalau Pak Maruf nggak cerita nih, saya, Bang Hansip sama si ini nih, nggak bakal tahu tuh Pak. Kalau ternyata tuh banyak kejadian-kejadian unik pada masa Indonesia ingin merdeka. Makasih Iya, nih, sama-sama. Pak Maruf, saya jadi tahu. Iya. Nah, ini nih ya, udah jadi nih gambarnya nih. Aduh. Coba Bang Heri kasih ke kita dong. Nah, ini dia yang tadi diceritain om saya. Oh, itu Oh iya, Saya belum tahu kan soal gambarnya. pesawatnya. Iya, Nah, bener ini tuh. yang namanya pesawat bomber Jepang. Ini Jenisnya apa tuh? jenisnya Mitsubishi GM4. Ya, ini lubang-lubang pesawatnya. Oh, itu Lubang-lubang lubang-lubang. pelurunya, ya, yang Pak Soekarno kencing kemana-mana jadi hujan ya. Nah, di sini nih. Oh, di situ. Di sini. Nah, ini bisa mengangkut 4 sampai 8 orang. Nah, ini dia teroci dengan kumis tipisnya khas, ya, orang yang pintar dan tegas, ya, dari Pak Soekarno ke arah Danton lah ini, dengan khasnya yang membakar semangat. Yep. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Gitu, Om. Paham gak lu? Nah, Lu Paham. paham ya? jangan paham-paham aja lu. Bagus. Terima kasih ya Bang Hari Sama-sama. udah ngasih tahu gambar pesawatnya. Jadi kita tahu tuh Ya, ya. Bener. gambar pesawat yang bawa rombongan Pak Soekarno ke Vietnam. Tahu nih. Udah, diem lu. So pinter Bang. Makasih. Udah. Ya udah, emang sudah jadi tugas generasi tua untuk terus meneruskan semangat ini nih, semangat perjuangannya ini kepada generasi muda, gitu Pak. Supaya generasi muda ini nggak lupa jati diri anak bangsa Indonesia, gitu ya. Nah, jangan lupa baca buku sejarah, baca kisah sejarah gitu ya, biar kita ini nggak lupa jati diri bangsa kita ya. Iya Pak, saya Makasih akan ya. baca buku Pak. Ya. Nah iya, sekarang mah udah zamannya canggih. Iya gak, Pak RT? Sekarang mah Betul, ambil itu. handphone nih ya. Lu ketik, mau baca sejarah apa, lu tinggal ketik di situ. Ya kan? Gak usah pakai pinjem buku, pinjem sono ke sini. Sekarang mah udah gampang, udah zamannya internet. Udah gampang. Nah, betul itu, Pak Hansip, gitu ya. Sekarang ini udah banyak sumber bacaan gitu ya, gadget pun ada ya, bisa kita Iya. gunakan. Yang penting bijak menggunakannya ya, gunakan untuk kebaikan, gitu. Tuh, lu dengerin, jangan pakai streaming suara burung. Suara burung. Suara jangkrik. Mau tidur dengerin suara hujan lu. Udah, Apaan diem lu? apa lu? Kesel Bang, habisan Bang. Dia Bang, Udah, diem. masa kesalahan dia, adik gue yang dipalak. Udah, Udah salaman, udah jam berapa? Ah, nggak mau. Saya nggak mau kalau bukan Pak Satpam nih, Pak Hansip yang Gue nyalam saya. Nggak mau. Ya elah pakai nungguin gua Enggak. tibang salaman doang. Ya. Dan sini tangan lo. Nah. Oh, salaman. gitu Eh, loh. muka lu deh. Senyum deh ya, senyum. Senyum. Nah, kan kalau begini kan enak. Iya enggak? Urusan juga udah kelar. Tuh. Nah, gua juga udah tenang. Iya Nah, enggak? Kalau betul. begitu. Gitu, nah. Eh. Ya udah. Silakan dilanjutin aktivitasnya. Ya udah Pak Maruf, saya pamit dulu ya, mau
ada keperluan penting yang lainnya. Oh, gitu. Kalian mau ngelanjutin ngasih makan burung merak? Waduh, peliharaan. Luar biasa. Yaudah, saya juga pamit Pak. Nih Ya, maaf, ya. maaf kalau saya kesini sama ini ribut-ribut. Saya makasih nih Pak Ma'ruf, Bang Ari, saya jadi tahu. Ternyata banyak kejadian-kejadian unik tuh ya selama kemerdekaan. Ya. Ya udah, dilanjut aktivitasnya. Siap, ya. Pak. Saya juga mau pamit. Ya. Sekalian nih Pak, mau kontrol lagi nih lingkungan Bangor biar makin aman. Sip, terima kasih Pak Ansip. Siap Pak. Ya, ingat pesan tadi, jangan lupa baca-baca buku kisah sejarah ya. Ya Pak. Siap, Pak. Nah, hati-hati di jalan. Udah, ayo. Mari Pak Assalamualaikum. Ma'ruf. Ayo, ayo. Nyanyi lagi, Ri. Yuk. Ada aja nih Om ini. Ada. Lanjut Om, kita nyanyi lagi. Ada aja. Iya. Nyanyi, Ri. Lanjut. Lanjut. La 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 la. Laju laju perahu laju. Bagus. Terus lanjut. Gimana liriknya?